Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Santika dengan NPM 213110027 dari kelas 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya, yaitu di mata kuliah Farmakologi Toksikologi 2 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Lidikonia Wahida Esfram MPH, tentang judulnya pengujian efek diuretika sari wortel atau Daucus carota L pada tikus putih jantan galur wistar Ratus novergicus. Baik, di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama tentang latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga alat dan bahan, keempat cara kerjanya, kelima pengujian sari wortel karena variabel analisis data, ketujuh alur uji diuretik, terus ke-8 ini hasilnya, ke-9 ini pembahasan, dan terakhir kita akan membahas kesimpulan. Baik, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Indonesia ini merupakan negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam ini yang dimiliki itu kemudian banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai tanaman obat. Menurut Rukmana tahun 1995 dan Thomas tahun 1995, wortel atau Daucus carota L merupakan tanaman sayur yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Secara empiris, wortel ini dapat berkhasiat sebagai peluru air seni atau diuretik dan peluru haid, mencegah buta senja, mempercepat penyembuhan luka, antelmintika, dan mempersingkat lamanya sakit campak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Permana DKK tahun 2010 yang mengatakan bahwa daun wortel ini memiliki efek diuretik yang dapat dilihat dari kenaikan volume urin. Terus, baik, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek diuretika sari wortel dan hubungan peningkatan konsentrasi sari wortel atau Daucus carota L pada tikus putih jantan galur wistar atau Ratus novergicus. Baik, di sini ada alat dan bahannya. Untuk alatnya yang kita butuhkan itu yang pertama ada peralatan gelas laboratorium dari farmasi Unstrat atau Pirex. Yang kedua itu kandang metabolik, ketiga sarung tangan, keempat itu tempat makan dan minum hewan ujinya, kelima itu juicer, yang keenam itu kertas haring, ketujuh NGT, yang ke-8 kandang modifikasi, ke-9 jarum suntik 1 mili dan 3 mili, ke-10 timbangan, ke-11 itu masker, ke-12 itu wadah penampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada wortel, yang kedua itu furosemid, yang ketiga itu aquades, yang keempat itu CMC 1%. Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Kan di sini ada gambarnya nanti. Yang pertama kita tuh pengambilan tanaman. Setelah pengambilan tanaman itu identifikasi tanaman, kemudian penyiapan sampel. Yang keempat itu penyarian. Penyarian ini kita buat suspensi dari wortel 15%, suspensi dari wortel 30%, suspensi dari wortel 60%. Baik, selanjutnya di sini ada pengujian sari wortel sebagai diuretik. Hewan uji ini berupa tikus jantan galur wistar atau Ratus novergicus sebanyak 15 ekor. Nah, perlakuan sebanyak 5 kelompok, masing-masing kelompok itu sebanyak 3 ekor dengan berat badan itu 135 sampai dengan 220 gram. Sebelum perlakuan tikus putih ini diaklimatisasi dengan lingkungan tempat penelitian selama 7 hari. Yang kelompok pertama suspensi CMC 1% atau kontrol negatif. Terus yang kelompok B suspensi furosemid atau kontrol positif. Yang kelompok C kelompok sari wortel 15%, kelompok D suspensi sari wortel 30%, kelompok E sari wortel 60%. Jadi di sini akan menjelaskan tentang variabel analisis data. Yang pertama itu pengambilan urin dilakukan setelah perlakuan pada tikus wistar pada jam ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, dan 24. Urin yang tertampung ini pada wadah penampung urin diambil dengan menggunakan disposable siring dan kemudian dicatat volumenya selama waktu pengamatan. Di sini saya akan menjelaskan dengan alur uji diuretiknya. Yang pertama itu hewan uji. Hewan uji itu ada 5 kelompok A, B, C, D, dan E. Kemudian 5 kelompok itu diberikan kepada hewan uji secara per oral sesuai dosis. Terus diberikan minum setelah perlakuan secara per oral pada jam ketiga, 6, 9 sebanyak 2,5 mili
per 200 gram, dan pada jam ke-12 itu sebanyak 5 mili per 200 gram. Kemudian volume urinnya itu diukur pada jam ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, dan 24. Kemudian dianalisis data. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yang selanjutnya itu ada hasilnya ada dua. Hasil pembuatan sari wortel yang pertama, yaitu wortel yang masih segar ini diambil dan dicuci, ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dikupas kulitnya, lalu dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam mesin juicer untuk proses penyarian. Kemudian didapat sari sebanyak 200 ml dan disaring. Dari hasil tersebut penyaringan didapat sari sebanyak 130 ml. Oke, selanjutnya saya di sini akan membacakan hasil yang kedua, yaitu hasil pengukuran volume urin. Untuk melihat adanya perubahan volume urin secara keseluruhan selama waktu pengamatan, maka dapat dilihat pada data volume urin kumulatif. Data volume urin kumulatif ini menggambarkan kenaikan volume secara keseluruhan selama waktu pengamatan. Data volume urin kumulatif ini pada jam ke-24 yang menghasilkan volume urin terendah pada perlakuan keempat sebesar 7,95, dan volume urin tertinggi itu pada perlakuan kelima yaitu sebesar 14,85. Terus di sini saya akan membacakan pembahasannya. Pada volume urin kumulatif menggambarkan kenaikan volume urin secara keseluruhan selama waktu pengamatan. Diketahui bahwa pada perlakuan dengan suspensi sari wortel 15% menghasilkan volume urin rata-rata selama 24 itu sebanyak 10,95 mili. Suspensi sari wortel 30% sebanyak 14,15 mili, dan suspensi sari wortel 60% sebanyak 14,45 mili. Pada suspensi CMC 1% kontrol negatif itu sebanyak 7,95 mili, dan suspensi furosemid kontrol positif sebanyak 14,85 mili. Rata-rata volume urin kumulatif ini, suspensi CMC 1% ini atau kontrol negatif, menunjukkan rata-rata volume urin kumulatif yang paling sedikit di antara kelompok kontrol yang lainnya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan pada materi ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa sari buah wortel atau Daucus carota L memiliki efek diuretika terhadap tikus putih jantan galur wistar atau Ratus novergicus L, dan ada hubungannya antara konsentrasi sari buah wortel terhadap kenaikan volume urin terhadap mencit putih jantan galur wistar atau Ratus novergicus L. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Di sini saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.